Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah memakamkan jenazah muslim. Riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami jumpai adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai memakamkan jenazah, beliau berdiri di samping kuburannya, lalu bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al." Yang artinya, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintalah keteguhan untuknya, karena saat ini ia sedang diuji. Hadis riwayat Abu Daud. Lafaz doanya berdasarkan hadis di atas, seusai memakamkan jenazah, kita bisa membaca Allahumma gfir lahu, yang artinya, ya Allah ampunilah dia. Dan kemudian Allahumma tsabbithu, yang artinya, ya Allah berilah keteguhan kepadanya. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan dalam bab tentang berdiri sejenak seusai pemakaman mayit, mendoakannya dan memohonkan ampunan untuknya. Ketika mayit usai dimakamkan, akan datang dua malaikat yang bertanya, "Siapa Robmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" Karena itu, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai memakamkan jenazah, beliau selalu diam sejenak di samping kuburan, lalu bersabda, "Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian, dan mintalah keteguhan untuknya, karena saat ini dia sedang ditanya." Untuk itu, dianjurkan bagi kita seusai memakamkan jenazah, agar kita berdiri di sampingnya dan membaca Allahumma gfir lahu 3 kali dan Allahumma tsabbithu 3 kali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali ketika berdoa, beliau ulangi 3 kali. Setelah itu, beliau meninggalkan tempat itu dan tidak duduk seusai pemakaman, baik untuk zikir, membaca Al-Quran, maupun istighfar. Demikian yang sesuai sunnah. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Apakah boleh berjamaah? Dalam hadis Utsman di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan para sahabat untuk mendoakan jenazah dan bukan memimpin doa. Kemudian para sahabat mengaminkan. Disimpulkan dari sini, para ulama menegaskan bahwa yang sesuai dalil, doa itu dilakukan sendiri-sendiri dan tidak berjamaah. Lalu bagaimana jika dilakukan berjamaah? Satu berdoa dan yang lain mengaminkan. Ketika ditanya tentang doa jamaah di kuburan, Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, semacam ini tidak sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula ajaran para al-khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membimbing mereka untuk memintakan ampun bagi jenazah dan memohon keteguhan untuknya. Masing-masing membaca sendiri dan tidak dilakukan secara berjamaah. Fatwa Al-Janaiz halaman 228 dinukil dari Fatwa Islam nomor 48977. Kemudian, mengenai kasus yang ada di lapangan, Imam Ibnu Baz memberikan rincian. Jika itu di luar kesengajaan, di mana ada orang yang berdoa, kemudian beberapa orang yang mendengar doanya di samping mengaminkannya, semacam ini diperbolehkan. Sehingga nanti bisa jadi tidak satu doa yang diaminkan, tapi bisa banyak doa yang diaminkan. Karena pada asalnya, orang ini doa sendiri dengan suara lirih, kemudian diaminkan orang di sekitarnya yang mendengar. Jika itu dilakukan dengan sengaja dalam arti ada satu orang yang ditunjuk khusus untuk berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, maka model semacam ini tidak ada dalilnya.
baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Semoga bisa menambah referensi kita dalam penyelenggaraan jenazah. Wallahu a'lam bishawab.